Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa sekalian, sekarang kita akan membahas materi masih pada bab 2, yaitu mengenai listrik statis. Kita sudah sampai pada bagian kapasitor. Jadi kapasitor ini merupakan salah satu alat yang merupakan penerapan daripada listrik statis. Nah, kompetensi dasar kita hari ini masih seperti pada pertemuan pertama, yaitu 37 menganalisis konsep listrik statis dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 47 mengatasi berbagai masalah yang diakibatkan oleh listrik statis pada komponen-komponen teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian ketahui setelah mempelajari kapasitor adalah yang pertama, menganalisis fenomena-fenomena kelistrikan pada kapasitor. Yang kedua, menganalisis besaran-besaran pada kapasitor. Yang ketiga, menganalisis susunan kapasitor. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari, kalian bisa mengetahui 3 tujuan pembelajaran ini. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama, mengenai pengertian kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu tertentu, atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Fungsi kapasitor adalah sebagai kopling. Bisa jadikan kopling, filter, atau penyaring pada sebuah rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator atau penggetar, dan juga digunakan untuk mencegah percikan bunga api pada sebuah saklar. Jenis-jenis kapasitor ada 2 macam. Yang pertama, kapasitor nilai tetap, dan yang kedua, kapasitor variabel. Kapasitor nilai tetap terdiri dari beberapa, ada kapasitor keramik, polister, kertas, mika, elektrolit, dan tantalum. Kemudian kapasitor variabel ada 2 macam, yaitu Farco, variabel kondensator. Nah, ini gambarnya. Trimmer. Nah, itulah jenis-jenis kapasitor ya. Berikutnya bagian-bagian kapasitor. Keping sejajar, ini salah satu bentuk keping kapasitor, keping sejajar. Nah, dia bagian-bagiannya itu terdiri dari ada 2 kakinya disebut elektroda, elektroda positif dan elektroda negatif. Kemudian terdiri dari 2 keping. Ya, keping pertama diberi muatan positif dan keping kedua diberi muatan negatif. Kemudian di antara kedua keping ini diberikan zat dielektrik atau zat yang tidak menghantarkan arus listrik. Ini untuk keping sejajar. Nah, kemudian untuk yang bentuk kapasitor seperti ini juga sama ya, jadi pada dasarnya sama saja, terdiri dari 2 keping, 2 kaki, dan ada zat dielektrik. Berikutnya prinsip kerja kapasitor. Cara kerja komponen kapasitor hanya terdapat 2 siklus, yaitu siklus pengisian dan pengosongan. Saat kapasitor diberi arus listrik, yaitu dihubungkan dengan sumber tegangan, maka salah satu kaki kapasitor tersambung dengan arus negatif dan salah satunya bersambung dengan elektroda positif. Salah satu kaki kapasitor yang tersambung dengan arus negatif akan terdapat banyak elektron, dan sebaliknya pada kaki kapasitor yang tersambung kutub positif akan kehilangan banyak elektron. Hal ini disebabkan oleh bahan dielektrik atau bahan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik yang berada di antara 2 kepingnya. Nah, sehingga di antara kedua kaki kapasitor, muatan positif tidak akan mengalir dan bertemu muatan negatif.
Artinya muatan ini akan tersimpan pada kedua ujung dielektrik kapasitor. Proses tersebut pada sebuah kapasitor dinamakan dalam keadaan siklus pengisian muatan. Besaran-besaran kapasitor. Yang pertama, kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, C sama dengan Q per P, di mana Q adalah muatan pada keping kapasitor satuannya Coulomb, C adalah kapasitas atau kemampuan kapasitor satuannya Farad, P adalah tegangan sumber yang diberikan pada kedua kaki kapasitor satuannya Volt. Nah, satu elektron itu muatannya bernilai 1,6 kali 10⁻19 Coulomb. Besaran pada kapasitor yang kedua adalah energi kapasitor. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Keterangannya, W adalah energi kapasitor satuan Joule, C kapasitas kapasitor satuan Farad, P tegangan atau beda potensial pada kapasitor satuan Volt. Rangkaian kapasitor. Kapasitor dapat disusun sesuai dengan kebutuhan. Ada dua jenis susunan kapasitor, yakni yang pertama susunan seri dan yang kedua susunan paralel. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah susunan seri. Jika dua atau lebih kapasitor disusun seri, akan diperoleh kapasitas kapasitor yang semakin kecil. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar dua buah kapasitor C1, C2 yang disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan baterai. Kemudian jika dua atau lebih kapasitor disusun paralel, akan diperoleh kapasitas kapasitor yang semakin besar. Nah, ini adalah gambar dua buah kapasitor yang disusun paralel. Jadi kalau paralel itu ada rangkaian percabangan, sedangkan kalau seri rangkaiannya tidak bercabang. Nah, itu perbedaannya ya antara menyusun secara seri dan paralel. Persamaan rumus susunan kapasitor dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini susunan seri, susunan yang berkelanjutan ya. Nah, persamaan muatan listriknya, muatan listrik pada setiap kapasitor besarnya sama dengan muatan pada sumber arus. Jadi QS seri sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan pada susunan paralel, Q-nya muatannya adalah jumlah dari muatan tiap-tiap kapasitor. Beda potensialnya pada susunan seri, beda tegangan pada sumber sama dengan jumlah dari beda tegangan masing-masing kapasitor. Sedangkan pada susunan paralel, tegangan pada sumber arus sama dengan tegangan pada kapasitor 1, kapasitor 2, dan tegangan pada kapasitor 3. Atau tegangan pada sumber arus sama dengan tegangan pada tiap-tiap kapasitor. Kemudian susunan gabungan serinya adalah sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 jika dua kapasitor. Karena ini ada 3 sampai absen 1/C3. Untuk susunan paralel cukup dijumlahkan saja rumus gabungan kapasitor paralel. Untuk 3 buah kapasitor adalah C1 tambah C2 tambah C3. Kalau hanya ada 2 berarti CP sama dengan C1 tambah C2. Keterangannya, Q adalah muatan kapasitor satuannya Coulomb, V tegangan kapasitor satuannya Volt, CS susunan gabungan seri satuannya Farad, CP susunan gabungan paralel satuannya Farad, C1, 2, 3 adalah kapasitas kapasitor 1, 2, dan 3 satuannya Farad. Masuk contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah sebuah kapasitor memiliki kapasitas 2 mikrofarad. Kedua kakinya dihubungkan dengan baterai 3 volt. Tentukanlah A muatan pada kapasitor, B energi kapasitor. Nah, penyelesaian. Jadi ingat menyelesaikan penyelesaian soal fisika itu harus dianalisa dulu soalnya, yaitu diketahui
sebuah kapasitor, kapasitasnya 2 mikrofarad. Nah, ini kita jadikan dulu farad ya. Jadi mikrofarad dirubah menjadi farad dikali dengan 10 minus 6. 2 mikrofarad sama dengan 2 kali 10 minus 6 farad. Kemudian tegangannya 3 volt. Yang ditanyakan adalah berapakah muatan kapasitor dan B berapakah energi pada kapasitor. Nah, jawabannya yang pertama Q. Q itu rumusnya C kali V ya. Berarti sama dengan C-nya 2 kali 10 minus 6 kali V-nya 3. Berarti 2 kali 3, 6. Berarti 6 kali 10 minus 6 coulomb. Nah, berikutnya B, pertanyaan B yaitu energi pada kapasitor. Rumusnya adalah W sama dengan 1/2 CV kuadrat. Berarti kita ubah semua ini, ganti, masukkan substitusi 1/2 C-nya. C 2 kali 10 minus 6. V-nya sama dengan 3, berarti 1/2 kali 2 kali 10 minus 6 kali 3 pangkat 2. Nah, 1/2 kali 2 adalah 1. 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti 1 kali 9, 9 kali 10 minus 6 coulomb. Itulah jawabannya ya. Berikutnya adalah contoh soal nomor 2. 3 buah kapasitor besarnya masing-masing 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad. Tentukanlah kapasitas gabungannya jika A disusun paralel, B disusun seri. Penyelesaian diketahui C1 2 mikrofarad, C2 3 mikrofarad, dan C3 6 mikrofarad. Yang ditanyakan CS dan CP. Kita mulai dari A yaitu CS. Sebagaimana sudah kita pelajari, persamaan rumusnya adalah 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. 1/CS sama dengan ini C1-nya kita ganti dengan 1/2 karena C1 2 berarti 1/2 tambah 1/3, C2 1/3, C2 3, kemudian 1/C3, C3 6. Kemudian ini ada 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6 disamakan penyebutnya penyebut 6. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3, 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2, dan 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1. Sama dengan ini kita jumlah penyebutnya 3 tambah 2 5 tambah 1 6, berarti 6/6. 6/6 itu tidak, 6/6 itu adalah 1 ya, 1 mikrofarad. Kalau kita rubah jadi farad tentu dikali 10 minus 6 atau sama dengan 1 kali 10 minus 6 farad. Berikutnya CP. CP itu adalah jumlah dari kapasitas tiap-tiap kapasitor, yaitu CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. CP sama dengan ini sederhana dijumlah saja 2, C1 2, C2 3, C3 6. Jadi 2 tambah 3 tambah 6, 11 mikrofarad. Atau 11 kali 10 minus 6 farad. Berikutnya tugas ya, sebagai tugas di rumah. Dua buah kapasitor besarnya masing-masing 2 mikrofarad dan 6 mikrofarad disusun paralel. Tentukanlah kapasitas gabungan paralel B muatan pada rangkaian jika dihubungkan dengan baterai 3 volt. Jadi ini saja soalnya, ini dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto dan diupload di Classroom disertai foto diri saat mengerjakan. Ya, saya kira sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Silakan mengerjakan tugas tepat waktu dan diupload di Classroom ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.